Podcast universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat, menata makna, merangkai kata, menuntun jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast universal, menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan, belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Ada pepatah yang mengatakan, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar tidak ada yang bisa merendahkanmu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar ilmu dan hikmah mengalir kepadamu. Karena sejatinya air mengalir ke tempat yang rendah, pun dengan kemuliaan akan mengalir bagi mereka yang memiliki kerendahan hati. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol tentang isu yang lagi ramai diperbincangkan di dunia luar pesantren, yaitu tentang feodalisme, khidmah, dan keberkahan. Bersama saya sudah hadir salah satu sosok yang luar biasa. Beliau sudah bertahun-tahun bergelut di kehidupan pesantren yang pastinya tahu seluk-beluk kehidupan santri dan pesantren yang lebih dalam. Beliau adalah Ustadz Ahmad Nurun, MH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Ahmad Nurun adalah salah satu Dewan Asatidz Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Kota Bandung, yang mana beliau pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang terkenal luar biasa, yang didirikan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Apakah betul Ustadz? Betul sekali. Alhamdulillah betul. Boleh cerita sedikit tentang pesantren, tentang pengalaman Oke. pesantren? Sebenarnya saya mondok itu karena dijebak oleh orang tua. Oh, Ya dijebak karena awalnya saya setelah lulus SMP itu ingin lanjut SMK. Enak, setelah lulus langsung kerja, Ya. dapat uang, tidak menjadi beban keluarga. Super kan? super sekali. Tapi semangat itu dipatahkan oleh paman, oleh keluarga. Dia bilang, jangan lanjut SMK karena berat kerjanya. Saya mikir 2 kali. Kemudian keluarga menyarankan saya untuk sekolah SMA. Kebetulan kala itu SMA Ma'arif yang ada di Bangkalan. Kebetulan saat itu masih dibuka pendaftaran. Nah kemudian saya dan keluarga SMA sepakat untuk lanjut SMA di Ma'arif. Kamu harus tinggal di asrama. Karena antara sekolah dengan rumah itu jarak tempuhnya lumayan jauh. Memakan waktu kurang lebih 25 menit. 25. Dan itu perjalanan yang melelahkan dan juga bahaya dalam perjalanannya. Oh iya, saya siap tinggal di asrama. Kemudian H-2 sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh keluarga, ibu dan bibi saya itu langsung ke pasar. Beli apa? Beli kompor, wajan, panci, sendok, dan seluruh perlengkapan dapur. Dalam hati saya bergumam saat itu, ini disuruh jadi tukang masak, apa sekolah, apa mondok. Ya. Soalnya lengkap, segala tempur perdapuran dipersiapkan. Masya Allah. Ya. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari, saya pun juga merasa mengikuti kegiatan di pesantren dengan sangat padat. Sangat padat. Kala itu saya merasa agak tertekan, Ya. frustasi, ya culture shock kalau orang sekarang bilangnya. Betul. Akan tetapi saya mikir 2 kali, kalau saya kabur, saya mau jadi apa? Kalau saya kabur, saya harus seperti apa? Karena ini satu-satunya SMA yang masih buka pendaftaran kala itu. Kegiatan pesantren sangat melelahkan. Karena kenapa? Sebelum subuh kami sudah dibangunkan. Setelah subuh kita ada pengajian.
Kemudian habis itu kami juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren. Jam 7 persiapan untuk ikut madrasah sampai zuhur. Sebelum berangkat itu jadwal kami untuk masak sendiri. Habis zuhur kami sholat jemaah, habis itu kami langsung lanjut sekolah SMA sampai sore. Jam 5 pulang. Jam 5 sampai jam 6 saya ada jadwal nyapu. Iya. Di mana tuh, Ustaz? Di rumah Kiai. Gantian bergiliran. Ada jadwalnya? Iya, setelah itu kita jemaah maghrib. Jemaah maghrib kita ngaji bersama. Habis itu jemaah isya. Setelah jemaah isya itu kita harus mengikuti pengajian lagi. Jam belajar sampai jam 11 sampai jam 12. Setelah itu baru ada istirahatnya. Sangat melelahkan dan ini adalah tantangan bagi saya kala itu. Dan dilema kalau saya keluar karena nggak bisa lanjut SMA karena SMA yang lain sudah tertutup. Nah, akan tetapi jebakan orang tua itu saya terus tenggelam di lautan ilmu dan di lingkungan orang-orang yang soleh. Dan disitulah saya tahu bahwa pesantren itu tidak hanya mengajarkan hidup, tetapi pesantren itu mengajarkan cara hidup yang lebih bermakna. Kemandirian, integritas, khidmah, perjuangan, dan lain sebagainya. Sebagai bekal saya, bekal santri untuk menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya di luar sana. Agar lebih kuat dan lebih punya loyalitas yang tinggi. Karena sudah terlatih di pesantren. Kalau boleh tahu Ustadz, kapan Ustadz mondok? Tahun berapa hingga tahun berapa? Tahun 2009. Pas saya masuk SMA kala itu. Kemudian saya ketika liburan pesantren, biasanya kan 2 bulan tuh. 2 bulan. Saya tidak pulang cuma sehari 2 hari. Ya, selama liburan itu saya pergunakan untuk tabarukan ke pesantren-pesantren yang saya kagumi. Termasuk di pesantren Al-Anwar, kala itu Mbah Mun yang mengasuhnya. Kemudian ke pesantren Sunan Derajat Lamongan, Prof. Ghafur. Kemudian ke Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian di Pare juga. Dan beberapa tempat pesantren yang saya kagumi. Untuk tadi mencari keberkahan, tabarukan terhadap pesantren-pesantren dan kiai-kiai yang alim dan kiai-kiai yang bijak. Kalau boleh tahu Ustadz, kan di luar sana tidak tahu ya apa itu tabarukan. Nah, kegiatan yang Ustadz maksud tabarukan di situ seperti apa? Apakah mengikuti pengajiannya atau kayak santri seperti santri yang ada di sana ikut hidmah, bantu-bantu atau ada gimana? Saya lebih kepada pengajian. Biasanya pengajian itu ya pengajian daurah Ramadaniyah. Daurah Ramadaniyah. Bulan puasa kami ikut ke pesantren-pesantren yang tadi udah saya sebutkan. Sampai selesai, kemudian saya balik lagi ke pesantren. Sampai selesai di pesantren itu saya boyong di tahun 2016 setelah saya lulus S1 di pesantren Syekh Khalil Bangkalan. Kurang lebih berarti ada 8 tahun 9 tahun kurang lebih seperti itu. Masya Allah, cukup lama banget itu. Baik, kita lanjut. Obrolan kita hari ini akan cukup panas, yaitu tentang tuduhan feodalisme, khidmah, dan keberkahan di pesantren. Sekarang ini muncul semacam framing media bahwa tradisi pesantren adalah feodal. Tapi dari pihak pesantren sendiri menjelaskan bahwa khidmah berbeda dari kerja paksa atau sistem feodal.
Bagaimana menurut Ustadz menanggapi hal tersebut? Perlu difahami oleh para santri dan netizen di luar sana bahwa media modern sering melihat pesantren dengan kacamata industri, bukan nurani. Ketika santri masak dan mencuci piring, mereka menyebutnya kerja. Ketika santri ikut ngecor pesantren, mereka menulisnya sebagai kerja rodi dan perbudakan. Padahal itu sebenarnya latihan jiwa, riyadun nafas, bukan eksploitasi. Ada salah satu hadis Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ingat, feodalisme itu sebuah istilah yang lahir dari rahim sejarah barat di abad pertengahan. Feodalisme itu tumbuh dari keserakahan kuasa. Sedangkan takdim itu lahir dari cinta dan adab. Feodalisme itu menunjukkan atau menundukkan karena takut. Kalau takdim itu menundukkan diri karena taat. Feodalisme berbicara tentang kuasa dan kelas, tentang tuan dan hamba. Namun pesantren bukan kerajaan dan dia bukan raja, kiai itu. Ia hanyalah pelita yang menuntun, bukan tahta yang memerintah. Tegasnya bukan karena kuasa, tapi karena tanggung jawab ruhani seorang kiai. Imam Al-Ghazali menyampaikan, la yasilu talib ila haqiqatil ilmi illa bita'dhim ustadih. Seorang murid tidak akan mencapai hakikat ilmu kecuali dengan memuliakan gurunya. Itu yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga Ki Hasyim Asy'ari berkata, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa adab, ia seperti api tanpa cahaya. Maka penghormatan santri bukanlah sisa feodalisme. Sebagaimana netizen pahami, kebanyakan netizen pahami. Tetapi melainkan jalan menuju cahaya ilmu. Penghormatan santri bukanlah perbudakan itu. Melainkan takdim adab yang membuka pintu ilmu itu sendiri. Oke, kadang yang tampak tunduk sejatinya adalah takdim. Yang tampak seperti kuasa sejatinya kasih sayang kiai kepada santrinya. Itulah feodalisme dan takdim. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Sangat indah sekali jawabannya. Jadi perbedaannya takdim sama feodalisme itu berbeda. Kalau takdim karena taat dan kalau feodalisme karena takut. Ustadz, ada anggapan nih, bahkan ada tuduhan ya, muncul bahwa guru kiai itu memiliki kekuasaan yang absolut. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai kiai atau Ustadz yang memiliki kekuasaan yang absolut? Cap dan istilah itu kurang tepat disandangkan kepada seorang kiai. Tahu tidak, kiai itu bukan penguasa, namun ia pengasuh. Ucapannya mungkin tegas, tapi di balik ketegasan itu ada hati yang penuh kasih. Ia, seorang kiai itu menuntun, bukan menindas, membimbing, bukan memaksa. Karena seorang kiai itu berprinsip kepada sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Sejatinya seorang kiai itu melayani santri, membimbing santri. Nah, salah satu bentuk kontribusi kita seorang santri kepada kiai, kita harus taat dan juga harus khidmah kepada kiai itu. Karena kenapa? Karena kita tidak punya apa-apa selain kita punya tenaga, punya kesempatan untuk melayani kiai. Sampai Ki Hasyim Muzadi itu pernah berkata, kiai itu pelayan umat, bukan raja di pesantren. Maka ketaatan santri itu bukan hasil tekanan, tapi buah dari kepercayaan seorang santri kepada kiainya. Bahwasannya kiai ini adalah sosok yang harus kita tiru.
sosok yang harus kita ikutin, karena al ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Terus kalau bukan kiai, siapa yang harus kita ikuti? Betul banget. Kebenaran kiai itu pasti kebenaran objektif. Kenapa? Karena sosok kiai itu telah dipenuhi oleh ilmu dan hikmah. Nah, saat ini banyak yang namanya kiai, yang namanya habib, akan tetapi cara mereka dalam menyampaikan terkesan kita sebagai penonton netizen setelah menonton hadir di majelis ilmu, rasanya malah menyebabkan netizen atau kita marah. Oh iya. Berarti itu Anda salah Tontonan. memilih guru dan salah tontonan. Ada tips untuk memilih guru yang tepat. Bagaimana? Yang pertama, seorang guru itu harus alim. Jelas sanad keilmuannya, belajarnya. Yang kedua, kiai itu harus abid, orang yang ahli ibadah. Yang ketiga yaitu arif. Arif itu bijak. Sebagaimana sosok kiai kita yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau seorang yang alim, seorang yang abid, pun juga seorang yang arif. Sehingga apa? Keberkahan beliau, bahkan kontribusi beliau tetap kita rasakan sampai saat ini dan detik ini. Itu adalah bukti kebenaran santri, bukti kebenaran kiai. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita membahas tentang khidmah. Ustaz, Ya. apa sih yang dimaksud dengan khidmah dalam tradisi pesantren di Indonesia? Khidmah itu melayani. Hikmah itu mendedikasikan diri untuk orang lain. Mendedikasikan diri untuk orang lain. Termasuk kepada kiai dan pesantren, kepada teman, sahabat, rekan yang ada di sekeliling kita. Khidmah jangan artikan sebuah beban. Tetapi khidmah itu sebenarnya tazkiyatun nafas. Pembersihan hati dari keakuan. Jadi menghilangkan sikap-sikap sombong. Ia adalah makom ruhani antara ubudiyah dan mahabbah. Salah satu bentuk cara kita untuk ta'abbud. Dan yang kedua mahabbah, cinta kepada kiai dan kepada pesantren kita. Salah satu firman Allah dalam Al-Baqarah 110 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Oma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Kisah Al-Mahfud pun pernah menyampaikan, khidmah adalah pendidikan sosial, membentuk rasa tanggung jawab. Ya, santri itu memang menyapu, memasak, kadang ikut bantu ngecor, dan mencuci. Tapi ia melakukannya sambil tersenyum, bukan mengeluh. Karena ia tahu, sapunya itu bukan sekedar alat kebersihan, tapi jalan menggapai keberkahan. Allah. Sapu di tangan santri itu adalah simbol cinta. Peluh di keningnya adalah tinta pengabdian yang tersimpan doa dan harapan. Betul. Ada istilah di pesantren yang sangat masyhur. Kita kenal dengan al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil husma wal manfaatu bit ta'ah. Ilmu diperoleh dengan belajar, berkah diraih dengan khidmah, dan kemanfaatan ilmu diraih dengan cara taat kepada guru, taat kepada agama, taat kepada nusa dan bangsa. Apalagi kebaikan guru yang memiliki kontribusi besar, baik mendidik ruhaniyahnya,
mendidik santrinya. Keburukan orang pun kita harus membalas dengan kebaikan. Ya apalagi orang yang telah berjasa kepada kita kan. Betul. Jadi kebaikan dan jasa yang telah diberikan oleh sang guru, yuk kita harus membalasnya dengan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Khidmah bukan sekedar bekerja, di balik khidmah itu ada ibadah dalam bentuk pelayanan. Dan kemuliaan itu ya sejauh mana kita melayani. Seorang presiden, kenapa dimuliakan? Karena mereka melayani rakyat, melayani masyarakat. Jadi bukan kita yang, izin potong Ustaz. Ya. Jadi bukan rakyat yang melayani presiden, tapi presiden yang melayani rakyat. Melayani rakyat. Begitu juga kiai. Kiai mendedikasikan dirinya untuk santri, untuk membimbing, untuk mendoakan agar santrinya itu menjadi orang yang taat, orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Jadi tanggung jawab seorang kiai itu dunia akhirat. Jadi ketika seorang kiai dinarasikan dengan feodalisme, dinarasikan dengan kekuasaan absolut, dinarasikan dengan cara efektif mempengaruhi, memperbudak orang, itu adalah anggapan yang keliru dan yang salah gitu. Siap, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah itu ya teman-teman tentang makna berkhidmah di pesantren. Baik Ustaz, menindaklanjuti tentang makna berkhidmah. Ada nih santri yang terlalu patuh kan kepada kiainya atau tanpa berpikir kritis. Apakah itu bagian dari adab atau tanda kehilangan daya pikirnya? Bagaimana Ustaz? Saya tidak setuju dengan statement itu. Santri itu tidak pernah dibatasi mereka untuk berpikir. Kiai itu sebenarnya paham akan pentingnya berpikir karena sangat, dan beberapa kali di-warning dalam Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Santri boleh berpikir kritis, namun tidak boleh kehilangan adab. Kritis tanpa adab jadinya sombong. Adab tanpa nalar ya jadi lumpuh. Patuh tidak berarti bisu, kritis tidak berarti durhaka. Dalam pesantren berpikir itu adalah ibadah, asal disertai adab. Pernah Gus Dur menyampaikan kala itu, yang mana isinya seperti ini, santri harus berani berpikir, tapi tetap sopan kepada guru. Kritis yang beradab melahirkan ilmu yang hidup. Patuh yang cerdas melahirkan adab yang mulia. Maka tidak ada seorang kiai membatasi santri untuk berpikir kritis. Berarti itu statement yang salah, anggapan seperti itu ya Ustaz? Ya. Selanjutnya, apakah khidmah harus selalu fisik, kayak bersih-bersih nih Ustaz? Kayak masak, melayani, atau bisa dalam juga bentuk intelektual dan profesional? Oh, sangat bisa. Ya, jadi khidmah ini jangan hanya diartikan ya bersih-bersih, masak, ya. Tetapi bisa juga dalam bentuk intelektual dan profesional. Contohnya kayak gimana Ustaz? Di zaman ini khidmah bisa berupa ya menulis, ya menjaga nama baik pesantren. Oke, kemudian ngaji di madrasah diniyah, ngaji di lembaga-lembaga yang membutuhkan kontribusi dan khidmah mereka. Ada ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kehalil
Sakuf berkata, pesantren harus menanamkan ruh hikmah yang adaptif agar tradisi tetap hidup di tengah modernitas. Termasuk kita di sini podcast universal. Ya. Ini salah satu bentuk hikmah di tataran intelektualitas, bergelut di bidang profesionalitas. Karena podcast universal itu memiliki misi belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Ini juga termasuk bentuk khidmah, dan semoga siapa yang terlibat dalam dakwah melalui podcast universal ini mendapatkan aliran keberkahan. Amin. Daripada ilmu yang disampaikan dari kiai, dari pesantren, dan ini bisa menjadi amal jariah yang tidak akan putus sampai mereka tidak ada. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan tentang keberkahan. Izin Ustaz, Ya. boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu apa itu berkah dan bagaimana sih yang dimaksud berkah di pesantren itu dalam dunia yang serba instan ini? Apakah masih relevan kita berbicara tentang keberkahan di mana teknologi sudah maju dan orang-orang mulai banyak meragukan istilah ngalap berkah? Saya teringat dari pesan salah satu kiai saya, Ki Fahrud, pengasuh pondok pesantren Syekh Honakhl Bangkalan saat ini. Kala itu kita ada agenda LKMS, latihan kepemimpinan dan manajemen santri. Salah satu kunjungannya yaitu ke pesantren Syekh Honakhl Bangkalan. Beliau menyampaikan tentang makna keberkahan itu sendiri. Beliau menyampaikan seperti ini. Mahasiswa jauh-jauh dari Bandung datang ke Madura, datang ke pesantren ini, apa yang dicari? Pasti satu, keberkahan. Kita berjumpa dengan muslim yang lainnya, apa yang kita ucapkan? Berkah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan. Betul. Yang kedua, kita doa. Ketika mau makan, apa yang dicari? Allahumma barik lana. Keberkahan. Jadi orang yang menganggap bahwa dunia serba instan itu sudah nggak relevan lagi dengan keberkahan. Malah kita tetap dan terus dicari itu yang namanya keberkahan. Tetapi makna keberkahan itu sendiri seperti apa? Berkah itu bukan tentang banyak, tetapi tentang manfaat. Sedikit tapi membawa kebaikan, itulah berkah. Ada yang pernah Ibnu Qayyum menyampaikan, al-barakatuh hiya subutul khairil ilahi fi syai'. Berkah adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada juga yang mengatakan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Contoh sederhananya, ketika kita mendapatkan ilmu sedikit, ternyata ilmu tersebut kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu itu yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ilmu itu bisa kita amalkan kepada orang yang lain yang haus akan ilmu. Jadi tambahan kebaikan itu berlipat-lipat. Itulah keberkahan. Karena itu di pesantren keberkahan bukan sekedar hasil akademik, nilai tinggi dan lain sebagainya, tetapi hasil riyadhah spiritual dan muamalah, hubungan sosial yang baik, termasuk kita khidmah kepada kiai dan pesantren.
Berkah ini biasanya muncul karena kita punya adab terhadap guru dan ilmu, keikhlasan dalam khidmah dan belajar. Kenapa ikhlas itu dibutuhkan? Agar khidmah kita itu berdampak, khidmah kita itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya, karena keikhlasan itu adalah ruh dari amal itu sendiri. Ya. Jadi ketika ruh dari amal tanpa ruh, tanpa keikhlasan, apa yang kita lakukan itu gak ada gunanya. Sebagaimana jasad dan ruh. Jasad itu ibaratkan amal kita. Keikhlasan itu adalah ruhnya. Ketika jasad tanpa ruh, itu apa artinya? Orang itu mati. Orang mati tidak ada dampak dan tidak ada tidak berguna, gitu, karena mati, tidak bermanfaat. Makanya harus balance antara khidmah dan keikhlasan. Yang ketiga, konsistensi dalam ibadah dan zikir, kepatuhan terhadap aturan pesantren. Semua itu menjadi jalan bagi kita turunnya yang namanya barokah. Yang menjadikan kehidupan santri penuh ketenangan, ilmu kita santri bermanfaat, rezeki yang tidak terduga. Nah, itulah salah satu instrumen kita mendapatkan keberkahan. Masya Allah Ustadz, indah sekali jawabannya. Nah, itu dia teman-teman jawaban tentang apa itu keberkahan. Ada gak sih contoh konkret yang menarik bagi Ustadz nih tentang khidmah yang menghasilkan keberkahan? Pengalaman waktu di pesantren atau kisah para ulama zaman dahulu? Oke, saya mulai dari cerita sahabat. Sahabat yang paling banyak memiliki atau meriwayatkan hadis, ribuan hadis. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk salah satu sahabat yang sangat loyal, sangat sangat tekun dalam apa? Dalam membantu Nabi dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi pengawal ketika Nabi keluar atau di rumah. Jadi apa kebutuhan Nabi, Abu Hurairah selalu ada di sisinya. Dan itulah sebabnya Abu Hurairah tersebut memiliki atau mampu meriwayatkan hadis yang banyak. Izin dipotong. Apakah kan tadi dibilang segala sesuatu yang Nabi butuhkan beliau ada di sampingnya? Apakah dia selalu mengikuti dimanapun Nabi berada, kayak tidur bareng, kemana-mana bareng, apa bagaimana sehingga beliau Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Iya betul. Hadis itu kan aqwalun Nabi, af'alun Nabi atau iqrarun Nabi. Abu Hurairah termasuk sahabat yang dekat banget dengan Nabi sehingga mengetahui segala kegiatan Nabi. Segala kegiatan Nabi itu masuk hadis. Segala apa yang disampaikan oleh Nabi termasuk hadis. Dan keuletan dia dalam menghafal hadis dan luar biasa. Dan beliau itu diberikan kecerdasan yang luar biasa. Sehingga apa? Dia itu sampai saat ini tetap kita kenang. Sampai saat ini kontribusi besar beliau tetap mengalir. Amal jarih beliau tetap mengalir. Tetap kita rasakan bersama menjadi panduan, panutan kita dalam beragama. Kalau bukan karena Abu Hurairah, kalau bukan karena sahabat, dari mana kita akan mempelajari ilmu agama? Ketika kita tidak ada orang yang mampu menyampaikan, menularkan, mewariskan ilmu agama tadi, maka kemana arah kehidupan kita? Itulah kontribusi besar dan manfaat besar dari khidmah perjalanan Abu Hurairah yang selalu ada di samping Nabi
Yang kedua, saya ingin cerita Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari itu adalah ulama karismatik, ulama yang alim, ulama yang arif, ulama yang abid. Kenapa beliau seperti itu? Itu pasti ada sebab-musababnya. Termasuk khidmah beliau terhadap gurunya. Salah satu guru beliau adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, Ki Hasyim Asy'ari tersebut kala itu salah satu tugasnya yaitu merawat kuda. Merawat kuda. Merawat kuda di pesantren. Oke. Membersihkan kotoran kuda. Kotoran kuda. Menjaga air di kamar mandi. Takut kiai ke kamar mandi airnya habis. Membantu ibu nyai dan segala kebutuhan kiai kala itu. Sehingga salah satu buah dari khidmah beliau yang tulus, ikhlas dan dedikasinya tanpa batas, beliau menjadi ulama yang memiliki pengaruh besar, ulama yang mampu menjadi teladan bagi kita semua sebagai santri. Bahkan salah satu warisan besar beliau yaitu Nahdlatul Ulama. Sebagai apa? Sebagai wadah untuk menjaga nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu luar biasa. Khidmah membawa keberkahan. Keberkahan membawa ketenangan hidup. Ketenangan hidup membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Aduh, atas penjelasannya. Baik Ustadz. Apa pesan Ustadz untuk santri baru agar tidak salah dalam memahami antara adab dan feodalisme? Pesan untuk santri baru yang di luar sana. Kita sebagai seorang santri harus bijak dalam memaknai khidmah dan memaknai feodalisme itu. Khidmah itu berangkat karena ketaatan. Feodalisme itu berangkat karena ketakutan. Pesantren mengajarkan kita untuk khidmah. Khidmah yang memberikan dampak mereka keberkahan hidup. Nah, keberkahan hidupnya itu didapat ya dengan cara tadi, proses pengabdian, proses ketulusan, proses keikhlasan dalam mendedikasikan diri kepada orang lain. Hidup memang untuk mendedikasikan diri untuk orang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu ya menghamba atau melayani semuanya. Karena itu adalah hakikat kemuliaan. Maka netizen dan juga teman-teman santri yang jauh dan dekat di sini terus semangat dan jangan merasa Anda itu dikriminalisasi atau menganggap dirimu itu sebagai orang yang diperbudak tanpa alasan. Karena cara-cara itu adalah sebagai salah satu cara pesantren dan kiai untuk melatih ketulusan, melatih integritas, kejujuran, dan sebagai bekal kalian masa depannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya, atas pesan yang telah disampaikan untuk teman-teman di luar sana. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jangan sekali-kali takut untuk berkhidmah karena itu adalah cara kiai atau guru untuk mendidik kalian agar jujur dan mempunyai integritas dan juga
bekal di masa yang akan datang. Terakhir Ustadz, apakah mungkin kita membangun pesantren di masa depan yang beradab tapi tidak feodal, taat tapi tidak takut, khidmah tapi tetap merdeka? Bagaimana Ustadz? Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan kita sedang melakukan itu sekarang. Oh, iya. Pesantren masa depan menjadi taman adab, bukan menara kekuasaan. Santrinya cerdas, tapi tawadu. Kiainya tegas, tapi lembut. Wa kadzalika jalnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat. Gus Dur menutupnya dengan kalimat yang abadi. Pesantren harus melahirkan manusia merdeka yang taat karena cinta, bukan takut karena ancamannya. Kita bisa membangun pesantren yang beradab tanpa feodal, karena adab itu lahir dari cinta, bukan dari jarak. Kiai dihormati bukan karena ditakuti, tapi kan ilmunya yang menuntun, doanya yang meneduhkan. Kita bisa melahirkan santri yang taat tapi tidak takut, karena ketaatan sejati tumbuh dari pemahaman bukan tekanan. Santri yang berani bertanya itu bukan membantah, yang berpikir kritis tapi tetap tawadhu. Inilah wajah ulul albab yang dicintai Al-Quran. Dan kita bisa mendidik generasi yang berkhidmah tapi tetap merdeka, karena khidmah bukan perbudakan hati, melainkan pengabdian yang sadar akan makna. Santri yang mencuci piring dengan cinta sama mulianya dengan yang membaca kitab di bawah lampu lentera. Pesantren masa depan adalah tempat di mana ilmu dan kasih sayang berdialog, di mana adab dan kebebasan saling menjaga, di mana khidmah menjadi jalan menuju keberkahan batin dan keselamatan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, itu ya jawabannya teman-teman. Jadi kita memungkinkan membangun pondok pesantren di masa depan yang beradab tapi tidak feodal, taat tapi tidak takut, khidmah tapi tetap merdeka. Alhamdulillah, sesi podcast kali ini selesai. Semoga obrolan ini mengingatkan kita semua bahwa pondok pesantren tidak mengajarkan feodalisme dan khidmah di pesantren adalah jalan mencapai keberkahan dari ilmu yang telah dipelajari. Terima kasih Ustadz sudah berbagi cerita hari ini. Dan untuk para pendengar, para universalis, semoga percakapan ini bisa menambah rasa khidmah kita kepada guru, kepada ilmu, dan kepada pesantren. Saya sebagai host Muhammad Salman Dapal Bukhari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan. Belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Universal menjernihkan pikiran, meluaskan pandangan. Belajar sepanjang hayat, tetap mengajar meskipun satu ayat. Menata makna, merangkai kata,